Andrei Shevchenko must score. He must score. There will be no second chances if Shevchenko misses. He saved it! The European Cup is returning. Ada luka yang hanya bisa disembuhkan oleh kemenangan. Itulah mengapa Milan melakukan penebusan. Namun, tak ada penaklukan yang datang dengan mudah. Gattuso dice a Nedved di stare su, ma in questo caso è del tutto inopportuno. Maldini va a rimproverare Gattuso, gli sta dicendo stai tranquillo, stai buono, esagerare. Kekalahan menyakitkan dari Barcelona. Dan badai skandal Calciopoli membuat mereka diragukan. Crisis which has rocked Italian football. 4 top Italian teams have been accused of cheating. Kita akan melihat bagaimana para pemain bermentalitas pemenang mengubah luka menjadi kekuatan. Filippo Inzaghi, opportunista cattagoles. Gronica che in percussione cerca l'ingresso in area ancora. Keka, dove il portiere Keka. Rete. Ketika Milan melakukan balas dendam sempurna dan merebut kembali kehormatan. Simak kisahnya. Inzaghi. 2-0 Pippo Inzaghi. Grande ma il Milan in vantaggio. Va a esultare Inzaghi, forse c'è stata una deviazione. E per la verità non si è ben capito dove sia passato, probabilmente c'è stata una deviazione. Di Istanbul, Milan harusnya merayakan kejayaan. Di babak pertama mereka sudah unggul 3-0. Mereka mendominasi dengan sempurna. Shevchenko al centro, il tiro, rete, il raddoppio di Hernan Crespo, il raddoppio del Milan. È veramente straordinaria ogni volta che parte. Namun, di babak berikutnya, semua hancur. Hit by Spitzer. It's in! It's in! Scalabrio, parte Xabi, Dida! E c'è il gol! Il pareggio Liverpool are champions of Europe again! Luka psikologis itu menetap dan sulit dipulihkan. Di tengah kekacauan itu, Carlo Ancelotti tak hanya terluka, dia juga diragukan. Bagaimana bisa tim sehebat skuad yang diasuhnya gagal? Para pelatih lain mungkin akan menyalahkan keadaan, tapi tidak dengan Ancelotti. Dia membangun kembali tekad dan rasa percaya diri tim itu. Musim 2005-2006 dimulai dengan Hernan Crespo yang kembali ke Chelsea dan kepergian Thomasson ke Stuttgart. Untuk menguatkan lini serang, Silvio Berlusconi menambah amunisi timnya dengan mendatangkan Alberto Gilardino dari Parma. Dia juga merekrut Marek Jankulovski untuk menambah pasukan di lini pertahanan yang mulai menua, serta mendatangkan Christian Bobo Vieri, striker veteran yang hanya bermain setengah musim. Walau tampil impresif, tim Ancelotti ini harus bersaing ketat dengan Juventus yang akhirnya memenangkan Liga. Maldini va a rimproverare Gattuso, gli sta dicendo stai tranquillo, stai. Di Liga Champion, meski membawa luka, Rossoneri menunjukkan mentalitas pemenang. Skuad itu memulai kompetisi Eropa dengan misi membuktikan bahwa mereka akan membalas apa yang pernah dirampas.
Ditempatkan di grup E bersama PSV Eindhoven, Schalke 04, serta Fenerbahce, Milan tampil elegan. Menjamu Fenerbahce di kandang, Milan menang 3-1. Buona colpo di tacco di Pirlo, Kaká prova a liberare il destro, Kaká parte il tiro, rete, gran gol, Kaká, Milan in vantaggio. Se lui ha un attacco di Serkan, Kaká si accentra, Kaká straordinario, Kaká Budosat, Kaká in area, Kaká parte il tiro, rete, gol. Dan menang lagi 4-1 saat bermain tandang. He's played it across and it's in. And guess who scored it? It's Andriy Shevchenko. It's a full goal by Andriy Shevchenko again, and that may well have wrapped it up for AC Milan. Another brilliant finish. Imbang 2-2 saat menghadapi Schalke di Jerman. Dan menang 3-2 di San Siro. Lawan terberat di grup ini adalah PSV Eindhoven yang masih diasuh Guus Hiddink. Seperti menyimpan trauma dari kekalahan di semifinal musim lalu, PSV berusaha tampil maksimal. Milan mendominasi penguasaan bola, namun lini serang mereka tumpul. Apalagi Inzaghi kala itu sedang cedera. Leg pertama yang berlangsung di San Siro itu berakhir 0-0. Di leg kedua, pertandingan didominasi taktik dan kontrol bola. Tapi PSV tahu cara menanganinya. Milan kalah 1-0. Hanya kalah 1 kali, Milan memuncaki grup. Mereka pun menghadapi Bayern Munchen di babak 16 besar. Di Allianz Arena, kedua tim ini turun ke lapangan dengan ambisi yang besar. Bayern bermain menekan sejak peluit dibunyikan. Tim itu punya Michael Ballack yang menjadi pusat permainan. Lalu ada Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, dan Roy Makaay. Kedua tim bermain hebat. Leg pertama itu berakhir imbang 1-1. Ancelotti cukup puas. Setidaknya mereka punya 1 gol tandang. Di leg kedua, San Siro menyala. Stadion legendaris itu seperti hidup kembali. Milan tahu Bayern akan bermain terbuka. Ancelotti merespon dengan memainkan 2 penyerang tajamnya, Shevchenko dan Inzaghi. Milan tampil percaya diri dan bermain sangat rapi. Mereka menghabisi Bayern 4-1. Melaju ke perempat final, mereka bertemu Lyon yang saat itu dilatih Gerard Houllier. Tim ini bukan sekedar kekuatan baru di Prancis. Mereka simbol efisiensi permainan modern. Di kandang Lyon, kedua tim tak membuahkan 1 gol pun. Viltor all'interno dell'area di rigore, prova a calciare Viltor. La posizione centrale del centrocampo. Uscita di Dida, la porta è vuota, pallonetto fuori. Tapi di San Siro, pengalaman mengelola tekanan membuat Milan menang dengan momentum dan akurasi. Lyon memang mendominasi, tapi mereka kelelahan dan kehilangan fokus di momen yang krusial. Milan melenggang menuju semifinal.
Barcelona asuhan Frank Rijkaard yang tampil gemilang di La Liga menjadi lawan yang sulit ditaklukkan. Pasukan penuh energi yang dipimpin Ronaldinho itu sama sekali tak gentar menghadapi tim penuh pengalaman Ancelotti. Di San Siro, Milan memulai dengan intensitas tinggi dan nyaris mencetak gol. Tapi Barcelona berhasil menghambat permainan mereka. Menit ke-57, Ludovic Giuli mencetak gol untuk Barca. Saat bertandang ke Camp Nou, Milan kesulitan membalikkan keadaan. Pertahanan Barca terlalu kokoh untuk ditembus. Sebuah momen kontroversial terjadi di menit ke-69. Gol Shevchenko berhasil menembus gawang Victor Valdés. Namun wasit menganulir gol tersebut karena striker itu dianggap melanggar Charles Puyol. Protes mengalir, tapi skor tetap 0-0 dan waktu pun habis. Barcelona menuju final. Milan kembali dengan luka yang semakin melebar. Tapi setidaknya mereka pulang dengan kepala tegak. Tak ada yang bisa memaksakan agar keberuntungan berpihak kepadanya. Begitu juga Rossoneri. Selain upaya mereka untuk memenangkan trofi terpaksa berhenti di semifinal Liga Champions. Di bulan yang sama, Calciopoli pun meledak seperti gempa moral di sepak bola Italia. Crisis which has rocked Italian football. 4 top Italian teams have been accused of cheating by fixing matches. The office of the Italian Football Federation in Rome has been raided by police. Italian football will never be the same again. Waktu itu, banyak yang memprediksi era keemasan Milan akan berakhir. Yesterday, the entire board of top club Juventus resigned. Claims of match fixing against Juventus, AC Milan, Lazio and Fiorentina. Officials uncovered evidence that some of the top people in Italian football were putting pressure on referees. The investigation started after their general manager, Luciano Moggi, had his phone tapped and he was taped discussing refereeing appointments with Italian football officials. Musim panas 2006-2007 tak seperti musim panas biasanya. Italia memang menjadi juara Piala Dunia, tapi Serie A diguncang skandal pengaturan skor. Saat itu, banyak nama-nama besar yang memilih pergi dari Serie A. Milan sendiri harus kehilangan Andriy Shevchenko yang memilih bergabung The Blues di Liga Primer. Striker Ukraina itu sudah diincar Roman Abramovich sejak tahun 2003. Maldini mengomentari kepergian Sheva dengan mengatakan, "Ini adalah musim panas yang pahit karena kredibilitas sepak bola secara umum dan Milan secara khusus sedang dipertanyakan. Sebagai kapten, aku merasa kehilangan. Tapi kalian tak bisa menuduhnya sebagai pengkhianat. Kita harus bersyukur dengan apa yang telah dia berikan." Di momen yang sama, Rui Costa pun memilih kembali ke Benfica. Meskipun tak menerima hukuman seberat Juventus karena keterlibatan tak langsung dalam Calciopoli, Milan mendapat hukuman pengurangan poin dan nyaris tak bisa bermain di Liga Champions. Syukurnya, putusan banding menyelamatkan mereka. Milan pun memulai Serie A musim 2006-2007 dengan pengurangan 8 poin, membuat mereka datang ke Liga Champions lewat jalur kualifikasi. Keterpurukan itu membuat Ancelotti membentuk identitas baru. Pelatih itu tahu ia tidak bisa banyak mengubah isi skuad, tapi ia bisa mengubah cara berpikir mereka. Dan disinilah reinkarnasi Milan dimulai. Bukan dengan transfer besar, tetapi
dengan evolusi mental dan taktik. Don Carlo meninggalkan formasi 4-3-1-2 yang sebelumnya mengandalkan Kaká atau Rui Costa sebagai trequartista tunggal. Ia beralih ke formasi Christmas Tree 4-3-2-1 yang memberi keseimbangan antara kekuatan lini tengah dan kedalaman serangan. Gawang mereka masih dijaga Dida, walau kiper itu mulai menunjukkan penurunan performa. Cafu dan Jankulovski menjadi fullback yang seimbang saat menyerang dan bertahan. Lalu pasangan bek tengah Nesta dan Maldini yang menjadi pusat pertahanan. Jaap Stam yang ingin pulang ke Belanda di musim sebelumnya pun memilih tinggal semusim lagi bersama mereka. Pirlo sebagai metronom dikelilingi oleh gelandang pekerja keras seperti Gattuso dan Ambrosini. Mereka punya Kaká dan Seedorf, gelandang serang dengan visi dan kreativitas tinggi. Lalu striker mereka, Filippo Inzaghi, bukan yang tercepat atau terkuat, tapi penyerang paling mematikan dalam kotak penalti. Masih ada pula Kakak Kaladze, Alberto Gilardino, dan sederet pemain lain. Calciopoli membuat Milan bangkit di saat Juventus terdegradasi dan Inter mendominasi di Liga. Rossoneri memilih menjadikan Liga Champion sebagai pelampiasan harga diri. Tim itu tak hanya bertanding untuk memenangkan trofi, mereka bertanding untuk membuktikan bahwa kehormatan mereka masih hidup. Bagi tim sebesar Milan yang 2 musim lalu bahkan mencapai final, tampil di babak ketiga kualifikasi, tampak seperti raja yang harus membuktikan kelayakannya di hadapan rakyat. Lawan mereka bukanlah raksasa Eropa, tapi Red Star Belgrade yang terakhir meraih trofi champion di tahun 1991. Leg pertama berlangsung di kandang Milan. Filippo Inzaghi menjadi bintang di laga itu. Mereka mengalahkan tim Serbia itu 1-0. 2 minggu kemudian, Rossoneri berkunjung ke markas Bintang Merah Belgrade. Dengan dukungan dari supporter di kandang sendiri, Red Star bermain lebih agresif. Tapi Milan berhasil memenangkan pertandingan itu 2-1. Mereka melaju ke fase grup. Hasil undian menempatkan tim merah hitam itu di grup H bersama Lille, yang kala itu dikenal sebagai tim dengan permainan solid dan pertahanan rapat. Lalu ada AEK Athens, tim dengan etos kerja dan pemilik stadion dengan atmosfer kandang yang mengintimidasi. Terakhir, RSC Anderlecht, tim domestik Belgia dengan pemain muda yang eksplosif. Ini bukan grup neraka, tapi bagi Milan yang masih mencari bentuk dan stabilitas akibat Calciopoli, tak ada lawan yang boleh diremehkan. Menghadapi AEK Athens, Milan menang 3-0 di kandang. El envío de Maldini, el cabezazo y el gol. Ahora viene a cruzarle Bruno Cirilo, el remate y el gol. El lanzamiento no engañó al. Tapi kalah 1-0 saat bermain tandang. Anderlecht bisa ditangani dengan mudah. Di Belgia,
Milan menang 1-0. Dan tampil superior di San Siro. Kakak bahkan mencetak hat-trick Liga Champions pertamanya malam itu. Hanya bisa imbang 0-0 melawan Lille di Prancis, membuat Milan tahu mereka belum sepenuhnya tajam. Menjamu Lille di kandang, Milan kembali kalah 2-0. Tapi mereka punya 10 poin dan memuncaki grup. Februari 2007 datang seperti musim semi kecil dalam kalender sepak bola Eropa. Saat kebanyakan tim baru mulai menemukan performa, mental Milan sudah memanas. Fase grup telah memberi waktu bagi Ancelotti untuk menguji dan menyempurnakan sistem. Sebulan sebelumnya, Ronaldo Nazario datang untuk menambah kekuatan serang tim itu. Namun dia tak bisa tampil di Liga Champions karena sudah bermain untuk Real Madrid di fase grup. Kini, di babak 16 besar, Milan menghadapi lawan yang tidak menakutkan di atas kertas, tapi memiliki kekuatan tersembunyi yang tak bisa dianggap remeh, Celtic FC. Di Glasgow, meski kedua tim memiliki banyak peluang, tak ada satupun tim yang mampu menembus pertahanan lawan, dan pertandingan berakhir 0-0. Menjamu Celtic di kandang, Milan kembali merasakan betapa keras kepalanya tim itu. Mereka tak punya bintang besar, tapi begitu kompak dan solid. Keajaiban akhirnya terjadi di menit ke-93. Kakak menghadiahkan sebuah gol. Kemenangan atas Celtic ini memang bukan sesuatu yang spektakuler, tapi Milan berhasil menunjukkan mereka bisa menang tanpa harus mendominasi. Undian perempat final mempertemukan Rossoneri dengan Bayern Munchen, mesin Jerman yang klinis dan brutal. Menjadi tuan rumah di leg pertama, Milan tampil menyerang. Pirlo membuka skor di menit ke-40. Munchen baru menyamakan kedudukan di menit ke-78. Penalti Kakak membuat Milan unggul 2-1. Tapi lagi-lagi, Daniel Van Buiten membuat kedudukan mereka setara. Tak ada kesalahan fatal dari performa Milan malam itu. Tapi gol tandang Bayern membuat mereka cemas. Di Allianz Arena, Milan tampil lebih percaya diri. Mereka bermain cepat sejak awal pertandingan dan berhasil mencetak 2 gol di babak pertama. Bayern mencoba bangkit di babak kedua, tapi tembok pertahanan Milan terlalu kokoh untuk ditembus. Di pertandingan itu, Clarence Seedorf membuktikan jika usia tak menghalangi visi dan tekniknya. Inzaghi pun menunjukkan jika dia memang salah satu striker paling berbahaya di dunia. Di babak semifinal, lawan Milan bukanlah tim sembarangan. Mereka adalah Manchester United yang tampil jauh lebih baik dari beberapa musim sebelumnya. Di pertandingan terakhir mereka, tim itu bahkan membantai Roma 7-1. Leg pertama berlangsung di Old Trafford.
MU memulai permainan dengan intensitas tinggi. Di menit kelima, Ronaldo mencetak gol. Masih di babak pertama, Milan membalas dengan mencetak 2 gol. Difficile passata a mo' di radiocronaca, Kaká in percussione, cerca l'ingresso in area ancora, Kaká davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká! Grandissimo, ha fatto scontrare i due difensori del Manchester e poi con grande... Tapi United tak mau kalah. Rooney menambah 2 gol lagi untuk timnya. United level. Wayne Rooney. It's time with his second. United's third. And it's a lead to take to the San Siro in 6 days' time. Milan pulang dengan kekalahan. Tapi setidaknya mereka punya 2 gol tandang. Di bawah hujan yang turun deras di San Siro, Milan tampil anggun dan mematikan. Mereka lapar dan terobsesi. Tim Sir Alex yang cepat dan eksplosif dilumpuhkan 3-0. Here's Seydorf, and here's Kaka again. He returns to haunt Manchester United once more. And now, oh, a good cross that was. It's come out to Seydorf again. And it's 2-0. Manchester United have only got themselves to blame. Spella. Kaka to take on Vidic and gets round him superbly. It's Kaka. It's a great save by Van der Sar to keep United alive. I think United have to risk that. They might be in luck. This could be the goal that clinches it. And it is. Gilardino breaks clear. Final menanti di Athena. Dan lawan yang harus mereka hadapi lagi-lagi adalah Liverpool. Jadi, ini bukan saja tentang trofi. Ini adalah balas dendam. Perlu kita ketahui, Liverpool memang tak dominan di liga. Tapi di panggung Eropa, aura mereka berbeda. Tim ini masih dipimpin Gerrard. Di dekatnya, Xabi Alonso dan Javier Mascherano membentuk lini tengah yang solid. Mereka menambah De Kuyt di depan dan Pepe Reina menjaga gawang. The Reds memuncaki grup H. Di grup itu, mereka menghadapi PSV Eindhoven, Bordeaux, dan Galatasaray. Di babak 16 besar, berkat gol tandang, mereka berhasil mengalahkan sang juara bertahan Barcelona. Liverpool bertemu PSV Eindhoven lagi di babak 8 besar. Dan tanpa banyak drama, tim Ronald Koeman itu dihancurkan. Seolah mengulang perjalanan menuju Istanbul, Gerrard dan kawan-kawan kembali bertemu Chelsea di semifinal. Gerrard takes it short. Daniel Agger! Oh, it's in! It's a dream start for Liverpool! Bermain sama kuat dan mencetak 1 gol di kandang masing-masing membuat leg kedua harus diakhiri dengan adu penalti, dan Liverpool memenangkannya. Liverpool memang bukan tim flamboyan, mereka tim petarung. Dan di kompetisi yang menuntut mental sekeras baja, The Reds adalah batu karang
yang tak bisa diabaikan. No, noi non vogliamo avere nessuna rivincita, quella coppa sta, diciamo, nella bacheca del Liverpool e questa la vogliamo portare nella nostra bacheca, non c'è nessun tipo di rivincita. Io penso che il Milan a Istanbul ha giocato una grande partita che meritava la Coppa dei Campioni, però il calcio è questo, non sempre sei premiato per quello che fai. Jika final Istanbul adalah simbol kegilaan, maka Athena adalah pertunjukan taktik dan kehati-hatian. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim tampil seperti membawa beban sejarah di pundak mereka. Milan dihantui oleh luka lama, tampil lebih fokus dan tenang. Mereka membangun serangan dengan sabar, menguasai bola, dan mengatur tempo. Tak boleh ada lagi kesalahan. Di sisi lain, Liverpool masih hadir dengan determinasi. Bedanya, dulu mereka mengandalkan momentum dan keberanian tanpa batas. Namun di final ini, mereka tampil lebih terkendali. Di bangku penonton, ribuan pasang mata menanti. Seolah mereka tahu, saat semua tampak seimbang, akan ada hal tak terduga yang bisa merubah segalanya. Lalu, seperti hantu di antara celah ruang dan waktu, Inzaghi muncul. Dengan sedikit sentuhan, bola menembus tiang gawang. Milan memimpin 1-0. Di babak kedua, Liverpool bermain lebih menyerang. Tempo meningkat. Tapi Milan bertahan seperti banteng tua yang belajar dari masa lalu. Di menit ke-82, lewat umpan Kakak, Pippo mencetak gol kedua untuk timnya. Athena bergemuruh. Luka Milanisti tampaknya akan terobati. Liverpool mencetak gol lewat Kuit di menit ke-88. Namun malam itu, Milanlah yang mengukir ceritanya. Non ti lasceremo mai. Ale, 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 Milan, ale. Forza lotta vincerai, non ti lasceremo mai. Grazie! Il cantante Carletto Ancelotti. Dalam sejarah sepak bola, tak banyak tim yang mampu menulis ulang takdir mereka. Bagi Rossoneri, Istanbul adalah luka, tapi Athena menyembuhkannya. Di tempat itu, mereka tak hanya memenangkan trofi, tapi juga memulihkan harga diri. Dan tahun itu, seolah menjadi tahun penebusan bagi Milan. Tak hanya menuntaskan dendam di Liga Champions, mereka juga menebus luka lama di Piala Dunia antar klub, membalas kegagalan pahit melawan Boca Juniors pada musim 2003-2004. Kemenangan itu juga akan menjadi trofi terakhir bagi para pahlawan Milan. Beberapa dari mereka akan mengakhiri karirnya. Tulang mereka lelah, langkah mereka tak lagi tajam.
Tapi mereka bisa pergi dengan kepala tegak dan warisan yang tak tergantikan. Sepak bola, seperti halnya kehidupan, adalah panggung yang menuntut penebusan. Dan Milan telah membuktikan bahwa dendam bisa dibalas dengan cara yang elegan.